Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Sabilillah dengan NIM 20112900032 dari kelas 4A Tadris Bahasa Indonesia, ingin menjelaskan PPT dengan judul teks tanggapan materi kelas 9 SMP. Selamat mendengarkan. Penjelasan yang pertama. A. Mengidentifikasi informasi teks tanggapan. A. Pengertian teks tanggapan. Teks tanggapan ialah teks yang berisi penyampaian tanggapan mengenai suatu peristiwa, fenomena, isu, atau hal lainnya dengan analisis yang mendalam dari berbagai sudut pandang. Tanggapan ini disampaikan tentu tergantung pada pendapat orang yang mengkritisi. Dengan begitu, pengkritisi bisa menyampaikan rasa setuju atau tidak setuju. B. Tujuan teks. Tujuan teks tanggapan yaitu untuk memilih salah satu pernyataan karena teks ini berisi alasan yang mendukung dan yang menolak. C. Ciri-ciri teks tanggapan. Ciri-ciri yang dimiliki teks tanggapan sangat khusus karena pasti di dalamnya terdapat tanggapan-tanggapan berbeda. Ciri-cirinya: teks ini menggunakan tanggapan terhadap fenomena yang terjadi di sekitar, disertai fakta dan harus ada dengan alasannya. Struktur terdiri dari konteks, deskripsi, dan penilaian kaidah kebahasaan dengan ciri terdapat kata rujukan. Masuk ke pembahasan baru. B. Judul besarnya ialah menyimpulkan informasi teks tanggapan. Apa sih menyimpulkan informasi teks tanggapan? Menyimpulkan informasi teks tanggapan ialah cara menyimpulkan informasi dari teks tanggapan terhadap suatu karya seperti lukisan, buku, dan lain-lain adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Karya apakah yang dianggap? Siapa yang menghasilkan karya tersebut? Siapa yang menanggapi? Bagaimana menurut tanggapannya? Bagaimana cara menanggapinya? Dan yang harus dicatat dan dijadikan catatan di sini ialah bentuk tanggapan berkaitan dengan pujian atau kritik. Cara menanggapi berkaitan dengan urutan penyajian tanggapan. Dan kalimat tanggapan terbagi menjadi dua, yaitu kalimat positif dan tanggapan negatif. Kalimat tanggapan positif merupakan kalimat yang tanggapan atas informasi atau peristiwa yang bersifat optimis dan mendukung. Sedangkan tanggapan negatif ialah kalimat tanggapan atas informasi atau peristiwa yang bersifat menjatuhkan karena tidak setuju dengan informasi terkait. Saya contohkan di sini ialah contoh kalimat tanggapan positif. Keputusan yang diambil pemerintah pastinya telah melalui pertimbangan yang matang demi negara dan tentunya tidak akan menjadi penambah beban hidup rakyat. Dan contoh kalimat tanggapan negatifnya adalah pemerintah tidak memikirkan kondisi rakyat saat ini. Masyarakat miskin semakin hari semakin bertambah. Jika keputusan kenaikan tarif dasar listrik ini tetap dilakukan, justru akan semakin menambah jumlah rakyat miskin di Indonesia. Seperti itulah contoh teks tanggapan positif dan teks tanggapan negatif. Oke, baiklah, kita masuk ke judul baru lagi yang C. Menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Di sini ada beberapa pengertian. Yang pertama ialah A. Struktur retorika. Struktur retorika teks tanggapan seperti yang ada pada ciri-ciri teks tanggapan. Teks ini disusun oleh 3 elemen, yaitu konteks yang berisi jawaban atas pertanyaan apa yang ditanggapi, di mana dan kapan peristiwa terjadi. Peristiwa apa? Politik,
sosial, seni, budaya. Deskripsi berisi jawaban atas pertanyaan bagaimana sesuatu terrealisasi atau diciptakan atau dihasilkan. Penilaian bagian ini berisi apa yang kita pikirkan tentang sesuatu. Dan saya akan menjelaskan kalimat konteks di sini. Kalimat konteks adalah ujaran yang terbentuk kalimat dengan tujuan mengetahui makna atau arti dari ujaran tersebut dalam situasi yang ada keterkaitannya dengan peristiwa itu. Contoh kalimat konteks itu gimana, Pak? Contohnya adalah ketua akan berhenti atau tidak. Tidak berarti apa-apa terhadap majikan. Itu adalah salah satu contoh dari kalimat konteksnya. Kita masuk ke yang B. B. Kaidah kebahasaan. Teks tanggapan. Ciri kebahasaan yang biasa dipakai dalam teks tanggapan diantaranya: A. Kalimat kompleks. Kalimat yang memiliki lebih dari 2 struktur dan 2 verba. Konjungsi. Kata penghubung yang menghubungkan setiap kata dan struktur. Kata rujukan. Sesuatu yang digunakan oleh penulis untuk memperkuat pernyataan dengan tegas. Dikenal juga dengan sebutan referensi. Pemilihan kata yang sesuai dalam penggunaan sekaligus pembuatan teks tanggapan kritis. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang kalimat kompleks. Apa itu kalimat kompleks? Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki 2 klausa atau lebih. Yang kalimat kompleks itu terdiri dari kalimat utama atau induk kalimat dan anak kalimat. Fungsi dari anak kalimat sebagai pelengkap kalimat sehingga saling berhubungan. Sebutan lain kalimat kompleks adalah kalimat majemuk bertingkat. Klausa utama bisa berdiri sendiri, sedangkan anak kalimat bergantung dari kalimat utama dan anak kalimat. Apa sih anak kalimat? Anak kalimat atau klausa subordinatif berfungsi sebagai pengembangan kalimat, sehingga hubungan antar kedua klausa ini tidak sederajat atau tidak sejajar. Fungsi klausa ini atau anak kalimat ini yaitu dipaksa sebagai pelengkap objek, subjek, dan fungsi keterangan. Kalimat ini biasanya dipakai dalam menyusun karangan dan cerita fantasi. Kalimat kompleks terdiri dari 2 klausa, 3 klausa, sampai 7 klausa. Di sini saya akan langsung memberikan contoh dari kalimat kompleks. Contoh yang pertama ialah Bibi bingung membeli sate atau gulai. Dan contoh yang kedua adalah Darcy menganggap Rio lelaki yang paling setia. Dan itulah tadi penjelasan sedikit dari kalimat kompleks itu sendiri. C. Memuji secara tepat. Cara memberikan pujian yang tepat yaitu ada 4 langkah. Yang pertama adalah tulus, bukan basa-basi. Contohnya itu, kamu tampak lebih ceria jika memakai baju warna itu. Tepat, kamu bagus memakai baju itu. Di sini ada perbedaan 2 kalimat ya. Yang kalimat pertama, yang kamu tampak lebih ceria jika memakai baju warna itu tepat penyampaiannya. Dan jika di kalimat kedua, kamu bagus memakai baju itu kurang tepat karena terlihat kurang tulus penyampaiannya. Contoh yang kedua ialah hormat. Hargai, hati-hati memuji berdasarkan suku, agama, ras, atau penampilan fisik seseorang, karena itu bisa disebut dengan body shaming. Hindari juga penjelasan yang tidak perlu. Contoh kurang tepat, kamu hebat untuk ukuran orang desa. Tidak ada orang kampung yang sepintar kamu. Ini menyeratkan atau menandakan orang desa atau orang yang tinggal di kampung
Tidak ada yang hebat atau tidak ada yang pintar. Itu penyampaian yang kurang tepat. Nah, tuh kan kamu terlihat lebih cantik kalau berdandan. Dan ini menyiaratkan bahwa jika tidak berdandan, orang itu tidak cantik. Penyampaian yang seperti itulah yang harus kita hindari, karena penyampaian seperti itu bisa saja menyinggung orang yang ingin kita kritik. Yang ketiga ialah waktu perhatikan situasi dan kondisi saat memberikan pujian, karena ada beberapa pujian yang tidak cocok dalam situasi tertentu. Contohnya di sini ialah kamu orang yang tangguh dan kuat. Kalimat pujian ini sebaiknya tidak diucapkan dan jangan diucapkan saat memberi dukungan kepada seseorang yang sedang mengalami masa sulit, karena bukannya meringankan hati, tapi justru semakin mengingatkannya akan situasi atau momen sedih. Karena menurut pakar kesehatan mental yang bunyinya itu, terkadang orang hanya ingin bertahan tanpa harus dipandang bahwa mereka kuat atau tangguh. Bahkan mungkin saja dia tidak sekuat yang dipikirkan orang dan justru ingin meluapkan sisi lemahnya. Dan yang keempat, berikan rasa nyaman. Tujuan memuji adalah untuk orang lain, bukan membicarakan diri sendiri. Misalnya, kamu hebat sekali sudah memenangi kejuaraan catur, mengharumkan sekolah kita. Kalau saya tidak mungkin bisa. Saya orang yang tidak bisa apa-apa. Dan contoh seperti ini yang akan membuat orang yang dipuji tidak merasa nyaman. D. Menemukan hal untuk dipuji. Beberapa hal yang bisa dijadikan bahan pujian. Pujilah pada hal yang menjadi kepedulian khusus seseorang akan dirinya, seperti kepribadiannya, hasil kerjanya, dan prestasinya. Pujilah orangnya, bukan objeknya. Pujilah hal apa yang diperjuangkannya. Intinya, orang ingin mendapatkan pujian dari hal yang dia inginkan, bukan yang kita inginkan. Menerima pujian. Contohnya ialah sikap apresiatif dan membuat pemberi pujian senang. Terima kasih banyak, atau cukup dengan kata terima kasih. Ucapan abadi ini sederhana, klasik, yang paling mudah diucapkan, seperti terima kasih atas penghargaan, bla 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 bla. Terima kasih, ucapan yang memotivasi saya. Terima kasih, saya senang sekali. Dan terima kasih, kamu baik sekali. Dan F. Mengkritik. Kritik yang baik didasari atas beberapa hal, yaitu bersifat membangun atau konstruktif, didasarkan pada niat baik hanya untuk hal penting saja dan untuk kepentingan orang lain, tidak di sembarang waktu dan tempat, berfokus pada kekuatan keunggulan, bukan pada kelemahan keburukan. Dan yang terakhir, yang G, ialah mengungkapkan teks tanggapan secara lisan dan atau tulis pedoman. Membuat teks tanggapan adalah dengan memerhatikan struktur teks tanggapan, yaitu konteks, deskripsi, dan penilaian. Terima kasih. Sepertinya hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya izin mengundurkan diri. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.